Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Muhaimi dengan NPM 2408260208. Saya dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang blok sel molekuler and hematology, yaitu tentang potensial aksi. Sebelumnya perlu kita ketahui yaitu potensial aksi adalah perubahan tegangan membran sel yang terjadi secara cepat dan berlangsung dalam bentuk gelombang yang memungkinkan pengantaran sinyal listrik di sepanjang sel saraf, otot, atau sel lainnya. Potensial aksi ini sangat penting dalam proses komunikasi antar sel dan dalam fungsi fisiologis tubuh seperti transmisi impuls saraf. Yang mana potensial aksi ini dia memiliki tahapan. Adapun tahapan potensial aksi yaitu yang pertama adalah depolarisasi. Depolarisasi ini di mana membran sel menjadi lebih positif dibandingkan dengan keadaan normal atau potensial istirahat. Karena saluran natrium terbuka menyebabkan ion natrium masuk ke dalam sel. Tahapan selanjutnya yaitu repolarisasi. Di mana tahapan repolarisasi ini setelah puncak depolarisasi tercapai, saluran natrium menutup dan saluran kalium terbuka, yang memungkinkan ion kalium keluar dari sel yang mengakibatkan potensial membran menjadi lebih negatif. Tahapan selanjutnya yaitu hiperpolarisasi. Pada beberapa kasus, ion kalium terus keluar melebihi keadaan istirahat, menyebabkan membran lebih negatif dari keadaan normal atau potensial membran lebih rendah dari potensial istirahat. Selanjutnya yaitu pemulihan atau resting state, yang mana akhirnya pompa natrium kalium bekerja untuk mengembalikan keseimbangan ion dalam pemulihan potensial membran ke keadaan istirahat. Adapun karakteristik potensial aksi yaitu yang pertama adalah all or none principle atau semua atau tidak, di mana all or none principle ini potensial aksi akan terjadi sepenuhnya atau tidak sama sekali. Jika depolarisasi tidak mencapai ambang batas, potensial aksi tidak akan terpicu. Yang selanjutnya yaitu tegangan yang terbalik, di mana ini adalah selama depolarisasi terjadi perubahan tegangan yang signifan dari negatif menjadi positif, yang kemudian berbalik lagi menjadi negatif saat repolarisasi. Selanjutnya yaitu sifat propagasi, yaitu potensial aksi bergerak sepanjang membran sel tanpa melemah. Yaitu begitu potensial aksi dimulai, ia merambat sepanjang akson dengan kecepatan tertentu. Selanjutnya yaitu adapun peran-peran ion dalam potensial aksi ini adalah ion yang memainkan peran penting dalam pembentukan dan penyebaran potensial aksi, yaitu yang pertama ada natrium. Ion natrium ini ketika saluran natrium terbuka, ion natrium masuk ke dalam sel yang menyebabkan depolarisasi. Selanjutnya ada ion kalium, di mana ion kalium ini ketika saluran kalium terbuka, ion kalium keluar dari sel, menyebabkan membran keadaan lebih negatif atau repolarisasi. Selanjutnya yaitu adalah kalsium. Ion kalsium ini dalam beberapa jenis sel, misalnya sel otot atau sel jantung, ion kalsium berperan dalam memicu kontraksi setelah depolarisasi. Selanjutnya ada ion klorida. Ion klorida ini berperan dalam pengaturan potensi membran dan efek inhibisi pada beberapa sel saraf. Perlu kita ketahui juga yaitu faktor-faktor yang memengaruhi potensial aksi. Baik, di sini faktor-faktor yang memengaruhi potensial aksi adalah yang pertama ada konsentrasi ion. Konsentrasi ion ini dia perubahan konsentrasi ion di luar dan dalam sel akan memengaruhi ambang depolarisasi dan kecepatan potensial aksi. Selanjutnya yaitu permeabilitas membran, di mana permeabilitas membran ini semakin banyak saluran ion yang terbuka, semakin cepat perubahan potensial membran. Dan selanjutnya ada diameter akson, yaitu akson yang lebih besar memungkinkan penghantar impuls yang lebih cepat karena hambatan
resistansi lebih rendah. Selanjutnya yaitu isolasi akson atau mielin, di mana isolasi akson atau mielin ini, akson yang diselubungi mielin memiliki konduksi impuls yang lebih cepat dibandingkan yang tidak, karena mielin memungkinkan potensial aksi atau loncat dari satu nodus ke nodus lainnya, yaitu saltatory conduction. Selanjutnya perlu kita ketahui juga bahwa penerapan potensial aksi dalam fisiologis itu ada apa-apa saja. Yang pertama yaitu komunikasi antar sel saraf. Komunikasi antar sel saraf ini adalah potensial aksi memungkinkan transmisi informasi antar neuron dan antara neuron dengan sel otot atau kelenjar. Selanjutnya yaitu ada kontraksi otot. Pada otot rangka, potensial aksi yang berasal dari sel saraf motorik memicu pelepasan kalsium di dalam sel otot, yang akhirnya menyebabkan kontraksi otot. Selanjutnya ada fungsi jantung. Potensial aksi pada sel otot jantung sangat penting dalam memastikan ritme dan kontraksi yang terkoordinasi dalam memompa darah. Dan selanjutnya yaitu pengantaran impuls sensorik, di mana pengantaran impuls sensorik ini potensial aksi digunakan dengan neuron sensorik untuk mengirimkan sinyal dari indera ke otak seperti dalam penglihatan, pendengaran, dan sentuhan. Baiklah, perlu kita ketahui juga bahwa potensial aksi adalah dasar dari banyak proses fisiologis yang vital dalam tubuh, mulai dari pergerakan hingga persepsi sensorik dan pengaturan ritme jantung. Baiklah, mungkin sampai sini saja penjelasan saya tentang potensial aksi. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.